Halo Cinggu, sudah lama banget nih kita ketemu. Kali ini aku datang dengan sebuah drama yang tengah viral dan masih ongoing, alias masih sedang berjalan. Drama Korea yang kumaksud adalah Blink. Dimana drakor Blink ini memiliki jalan cerita yang tak kalah seru dengan drama Big Mouth. Bahkan teka-tekinya lebih greget, lebih ruwet, mumet, pokoknya susah ditebak deh. Oke, biar gak nambah durasi, langsung saja ke alur filmnya. Dan ini dia drama Korea Blink episode 1 dan 2. Drama dimulai dengan adegan sekelompok anak berlari melalui hutan yang gelap gulita, mencoba melarikan diri dari seorang pria yang suka bersiul dan menyeramkan. Tidak hanya itu, mereka juga dikejar oleh hewan. Aku nggak tahu kalian menyebutnya hewan apa, tapi aku menyebutnya guguk gila. Satu persatu mereka ditangkap dengan berbagai cara yang mengerikan. Itu semua terjadi di masa lalu, tapi jangan khawatir, masa kini juga memiliki bagian kejahatan yang mengerikan. Sebagai permulaan, pembunuhan Baek Ji-eun pada ulang tahunnya yang ke-20. Sementara orang tuanya menunggu di rumah merencanakan pesta kejutan, Ji-eun dihadang di gang gelap. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan terbungkus kantong sampah dan duduk tegak di tumpukan sampah, dengan senyum ala Joker terukir di wajahnya. Di TKP ada detektif Ri Sun-jun. Dia menyelidiki pembunuhan Ji-eun melalui pendekatan secara langsung. Caranya sangat unik. Dia membungkus dirinya ke dalam kantong sampah dan berguling menuruni bukit untuk melihat apakah mungkin untuk mendarat tegak seperti mayat Ji-eun. Dia menyimpulkan bahwa tidak, yang berarti si pembunuh bersusah payah membawa tubuhnya dan menempatkannya di posisi itu. Cara yang terbilang aneh, tapi masuk akal. Petunjuk besar pertama Sung Jun datang dari salah satu teman Ji-eun. Mereka berada di sebuah klub bersama pada hari ulang tahunnya, di mana beberapa pria telah melecehkan mereka dan mengancam Ji-eun dengan pisau ketika dia tidak mau menerima minuman yang dibius. Ketika Sung Jun mampir ke klub, dia menemukan pria yang sama mengancam wanita muda lain dengan cara yang sama. Dia tidak mundur saat Sung Jun menunjukkan lencananya. Jadi Sung Jun memukulinya hingga babak belur. Ini tampaknya tidak biasa, karena detektif lain sudah memiliki proses untuk membersihkan kekacauan Sung Jun. Selain mereka, orang terakhir yang paling jengkel dengan kehilangan kesabaran menghadapi Sung Jun adalah kakaknya, yaitu Ryu Sung Hoon. Sung Hoon adalah hakim yang terkenal berprinsip, yang bahkan tidak akan makan siang dengan orang lain untuk menghindari terikat dengan bantuan. Pencarian Sung Jun untuk membunuh Ji-eun terus berlanjut. Mengingat jenis pisau yang digunakan dan keahlian mengiris, Sung Jun memperkirakan pembunuhnya mungkin berpengalaman dalam sesuatu. Sung Jun mempersempit tersangkanya ke pekerja tertentu di Hope Food, fasilitas milik ayah Ji-eun, Baek Moon Kang. Dan tidak, bukan kebetulan tempat itu disebut Hope Food, karena Moon Kang tidak lain adalah anjing gila, guguk gila dari Pusat Kesejahteraan Harapan yang lama. Terlebih lagi, kita segera mengetahui bahwa Sung Jun sendiri adalah salah satu dari anak-anak yang bersembunyi di bawah papan lantai pada malam yang gelap itu. Tersangka Jung Man-chun menyergap Sung Jun, tapi dia dengan cepat ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Mungkin karena putus asa, dia meminta pengadilan oleh juri. Ke-9 orang yang dipilih berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk fashion influencer, koki sushi, sopir taksi, dan pekerja sosial yaitu Jo Eun-ki. Man-chun mengaku mengancam Ji-eun di gang, tapi mengklaim dia lolos dan melompat ke mobil orang lain. Dia menyebut Sung Jun sebagai pengemudi dan pembunuh yang sebenarnya. Hampir semua orang sudah memutuskan, tapi di ruang juri, Eun-ki meluangkan waktunya untuk meninjau detail kasus. Namun, Man-chun akhirnya dinyatakan bersalah. Saat Sung Hoon menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup, dia menjadi sangat marah. Sung Hoon bahkan tidak pernah berhenti mengucapkan kalimatnya, bahkan saat Man-chun datang beberapa inci untuk membunuhnya di depan seluruh ruang sidang. Setelah Man-chun ditundukkan dan persidangan berakhir, juri pergi makan malam bersama. Sung Jun dan Sung Hoon juga bertemu secara pribadi.
tetapi percakapan mereka jauh lebih tegang. Sung Hoon bertanya langsung apakah Sung Joon membunuh Ji Eun. Dan sementara Sung Joon tergagap, berharap itu lelucon. Sung Hoon dengan tegas mengatakan kepadanya untuk berpikir hati-hati tentang mengapa dia mungkin mencurigainya. Malam itu sebuah sepeda motor berbelok di depan transportasi penjara Manchun, menyebabkannya rusak dan memungkinkan dia untuk melarikan diri. Lebih buruknya lagi, dalam kekacauan ruang sidang, dia mencuri sebagian dari daftar nama dan alamat juri. Eun-ki telah lama berurusan dengan pintu rumahnya yang rusak, jadi dia tidak curiga di mana Manchun sedang menunggunya di dalam. Manchun menyandranya hingga keesokan paginya dan menolak polisi untuk bernegosiasi. Sung Joon menyelinap ke atap tetangga. Dia tidak bisa menembak Manchun dengan baik. Tetapi ketika Eun-ki berhasil mengunci dirinya di kamar mandi, Sung Joon melompat dan menerobos pintu depan rumah Eun-ki hingga akhirnya berhasil menangkap Manchun. Di rumah sakit, pria berwajah seram menyelinap ke kamar Manchun. Mereka dipimpin oleh Mong Kang yang menyiksa Manchun untuk memberitahu dia yang mengatur semua ini. Manchun menyebut nama Jung Yeon-jae, di mana Yeon-jae adalah nama Sung Joon saat berada di Hope Welfare. Apakah Sung Joon diam-diam adalah dalang pembunuh yang menggunakan pesonanya untuk membodohi semua orang agar percaya bahwa dia orang yang ceria dan sedikit kasar? Apakah kita ditipu oleh bukti palsu yang menggunakan kelemahan Sung Joon untuk mengaburkan pelaku sebenarnya? Gimana? Sudah kubilang kan? Alurnya susah ditebak. Selamat menonton dan mari pusing bersama hingga teka-teki ini terpecahkan. See you next video ya.